Halo Ibu Putri, selamat siang. Siang, ada apa nih? Gini Bu, maaf nih sebelumnya kalau mengganggu waktunya. Jadi hari ini eh, saya mau ngubungin Ibu karena ada sesuatu sih Bu yang pengen dibicarain. Apa itu? Masalah apa? Jadi belakangan ini saya merasa ada sesuatu yang mengganjal hati saya Bu. Oke, boleh boleh ceritain masalahnya apa tuh? Jadi begini Bu, saya itu kan anak tunggal. Nah, kadang-kadang saya tuh kepikiran saya belum merasa siap gitu Bu. Nggak siapnya tuh ngapa? Kayak contohnya kayak ngelepasin rasa egois Bu, itu Bu. Oh, jadi egonya tuh seperti apa? Jadi apa si Budi ini tuh merasa itu? Jadi kadang yang Budi maksud tuh kayak misalnya dalam hal berbagi nih Bu. Ya. Eh, Contohnya kan saya punya makanan nih Bu misalnya. Saya memang berbagi, saya kan memang maksudnya baik gitu, pengen berbagi itu. Tapi kadang nggak merasa nggak ikhlas untuk baginya ke orang lain gitu Bu. Dan saya pun berpikir ini kan punya saya kenapa harus eh, berbagi ke orang lain gitu. Oke. Jadi masalahnya itu tentang masalah egois dari kamu nih. Nah, Iya, ada lagi atau ada yang lebih apa namanya lebih dari jadi ada bagi-bagi itu jadi tuh merasa apa itu apa memuncul merasa apa memuncul egois ya nggak mau bagi-bagi supaya dapat apa banyak banget itu seperti itu kah? iya Bu, begitu. Takutnya kadang saya kepikiran tuh takutnya kebawa sampai besok ke dunia kerja nantinya Bu. Ya. Jadi ya bisa bisa ini siapa harus pelan-pelan pelan-pelan supaya egoisme tuh hilang pelan-pelan seperti itu. Bagaimana tuh, Budi? Nah, Budi juga sebenarnya seperti itu tuh karena supaya nggak ngerasa jengkel pada orang lain Bu. Nah, perasaan jengkel itu muncul karena saya merasa gimana ya, ketika membagikan itu kayak jengkel sekali gitu loh Bu. Kayak ada yang memaksa, kok jadi terkesannya memaksa gitu. Oke. Ada nggak pengalaman kamu tuh pernah kayak itu tuh buat buat hati kamu tuh nggak apa bagaimana ya itu siapa namanya eh bisa lepas dari masalah itu dulu bukan masalah tapi kayak perasaan egois terus gak mau bagi-bagi tuh itu bisa harus pelan-pelan itu. Ya Bu, karena sebelumnya saya juga bingung gimana ya biar tidak seperti ini, tidak membuat perasaan saya seperti ini. Saya jengkel sekali Bu, soalnya di situasi tertentu kayak kenapa sih harus membagikan ini? Di sisi lain kan ini punya saya juga gitu loh. Makanya di situ kadang terjebak bahwa perasaan saya bahwa wah jengkel sekali lah pokoknya Bu. Jadi saya emosi juga. Hmm. Ada nggak bisa apa merasa emosi tuh ada pengalaman kamu bisa apa jadi emosi itu gara-gara yang jadi itu ya atau gimana itu? Gimana Bu? Ulangin Jadi kan kamu ngerasa eh, emosi emosi. tuh emosi. Berarti dari orang itu bikin kamu emosi gara-gara apa tuh? Ibu belum agak-agak jelas itu. Ya
seperti ini karena banyak orang lain eh, tidak melihat orang itu tidak melihat membantu saya gitu loh Bu. Tapi saya tidak bisa sulit terbuka pada orang lain juga dari perasaan itu gitu. Mungkin dari anak tunggal atau dari perasaan kamu? Saya kurang tahu ya Bu. Mungkin karena saya sampai di titik tidak tahu harus gimana lagi Bu. Ada nggak sih buat kamu tuh lebih baik itu daripada perasaan kau muncul egois, terus gak mau bagi-bagi sama orang, terus apakah itu dari anak tunggal atau kurang perhatian sama orang tua gitu? Saya, saya sebenarnya saya tuh bukannya nggak mau berbagi sih Bu. Saya tuh nggak pelit bukan. Cuman kadang saya pengen sekali bisa berbagi sama orang lain. Di sisi lain ya mungkin orang melihat saya pelit ya Bu ya. Jadi kayak kesannya situ saya merasa jengkel gitu Bu. Sebenarnya saya senang sekali kalau membantu orang atau melakukan kebaikan-kebaikan gitu ke orang lain. Oke. Jadi saya membantu kamu Budi untuk dari sifat jadi itu yang muncul dari itu jadinya apa ya? Jadi itu mungkin kamu harus punya teman untuk happy itu dan supaya nggak muncul perasaan dan itu juga tuh bisa dan mencari kesibukan juga lebih itu mungkin kerjanya 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 itu bersama sama teman supaya kamu nggak ke apa kesepian juga itu dari ibu itu bagaimana menurut Anda? Hmm, saya bisa berpikir positif lagi sih Bu. Saya mungkin stres ya Bu ya karena mungkin merasa kesepian di rumah, kemudian tidak ada teman untuk menemani saya. Di situ juga kadang saya tidak bisa mengendalikan emosi. Saya sukar dalam berbagi perasaan, terutama ke orang lain karena saya merasa kesepian atau tidak ada teman untuk Hmm. diajak bercerita lagi Bu itu. Hmm. Saya pahami Bu. Ya, oke. Berarti di rumah itu apa kayak kesepian juga nggak ada teman dari kamu sendiri gitu. Tapi dari orang tua di mana pelatihan kamu atau kan pada sibuk tuh itu di mana tuh? Bagaimana Bu bisa diulang pertanyaannya? Kan katanya kan ini apa di rumah tuh kesepian. Nah, ada nggak sih di rumah tuh merasa kok jadi ya ini orang tua tuh orang tua pulang berarti sama saya atau di mana gitu. Ada apa namanya? Ya, Merasa itu atau tidak itu? betul Bu, saya tuh di rumah tidak ada saudara. Nah, di rumah tidak ada yang bermain, jadi tidak ada yang nemenin saya ataupun obrol-obrol. Cuman adanya orang tua saja Bu, orang tua saya saja. Ada yang datang rumah untuk bertamu, bicara sama kamu juga itu ada? Ya itu jarang sih Bu, saya mungkin cuman teman orang tua saya saja. Kalau saudara mungkin jarang sih Bu. Oke. Jadi masalahnya tuh apa uh, apa masa itu ya dari perasaan kamu terus lalu di rumah tuh kesepian juga kamu juga butuh teman untuk ya seperti teman curhat sebagainya itu ya. Ya Bu, begitu benar. Ada lagi yang kamu mau ditanyakan kepada ibu atau apa udah
merasa baik gitu. Sebenarnya saya udah cukup lega karena bisa cerita ke ibu hari ini. Mungkin ibu bisa bantu saya untuk menemukan saran-saran yang tepat untuk langkah kedepannya saya, Bu. Oke, jadi ya dari saran-saran dari ibu itu lebih seperti bagi-bagi itu bagi-bagi ke teman. Nah, di rumah ya ajak teman untuk ngomong sama kamu supaya nggak sepian juga itu dari ibu gitu. Oke, Bu. Mungkin sarannya saya dapat terima dan setelah ini mungkin saya akan bisa coba langsung ya, Bu. Ya boleh. Semoga dapat membantu ya saya. Mungkin Ada itu aja lagi? dari saya, Bu. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Sebelumnya saya terima kasih banget sama Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Eh, saya mohon maaf apabila sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Putri. Oke. Ya, sama-sama Budi. Semoga lebih baik ya. Jangan putus asa. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, Saya sama-sama. pamit dulu ya Bu.